Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halisa Haryani, NIM 17101021, Prodi Administrasi Publik Angkatan 2017. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi dari Ekonomi Politik Kebijakan, yaitu paradigma pembangunan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan dulu pengertian dari pembangunan. Menurut Ray Nugroho, pembangunan merupakan suatu perubahan tingkat kesejahteraan secara terukur melalui dimensi sosial, ekonomi, politik, dan hukum serta alami. Perubahan alami ditentukan oleh siapa yang berperan dalam perubahan tersebut. Nah, ukuran dari pembangunan itu sebenarnya ada 5, namun di sini saya akan menjelaskan 2 dari ukuran pembangunan. Yang pertama, kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik atau hayati yang mengakibatkan lingkungan menjadi kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan. Nah, contoh dari kerusakan lingkungan itu penyebabnya itu ada 2, yaitu faktor pertama peristiwa alam. Peristiwa alam itu seperti letusan gunung berapi, banjir, abrasi, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi, tsunami, dan contoh lainnya. Walaupun kejadian-kejadian tadi itu semua diakibatkan karena alam, namun tidak bisa kita mungkiri bahwa bencana seperti banjir, abrasi, kebakaran hutan, dan tanah longsor bisa juga terjadi karena adanya campur tangan dari manusia sendiri. Dengan kata lain, itu bisa menjadi ulah dari manusia itu sendiri. Nah, yang faktor kedua itu ada ulah manusia. Ulah manusia ini, contoh kerusakan disebabkan oleh manusia ini lebih besar dibandingkan kerusakan akibat bencana alam. Contohnya itu seperti perusakan hutan dan alih fungsi hutan, pertambangan, pencemaran udara, air, dan tanah. Yang kedua, ada keadilan sosial. Nah, keadilan sosial ini adalah keadilan milik setiap individu di masyarakat, atau itu berarti keadilan menyangkut keseimbangan antara hak dan kewajiban seorang individu dan berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia. Tidak membedakan status sosial, agama, ras, suku, adat, warna kulit, dan yang lainnya. Nah, contoh keadilan sosial itu ada beberapa, contohnya seperti yang pertama, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Maksudnya adil ini adalah memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh warga tanpa membeda-bedakan berbagai faktor, misalnya dari suku, ras, agama, dan pekerjaan. Semua rakyat Indonesia memiliki kedudukan sama di hadapan hukum. Yang kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Harus adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban yang didapatkan oleh rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia tidak boleh hanya menuntut haknya saja, kewajiban dari setiap individu pun harus dilaksanakan. Nah, yang ketiga, menghormati hak orang lain. Setiap manusia memiliki hak, bahkan hak tersebut ada yang diperoleh sejak lahir dan ada juga yang disebut sebagai hak asasi manusia. Nah, setiap manusia harus saling menghormati hak orang lain, misalnya dengan sikap saling menghargai terhadap perbedaan satu individu dengan individu lainnya. Nah, yang keempat, ada contoh keadilan sosial, yaitu suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Maksudnya kesenjangan sosial masih banyak ditemukan di negara kita, yaitu negara Indonesia. Nah, sehingga perlu pemerataan dari segala bidang agar terwujud Indonesia yang lebih sejahtera secara merata. Contohnya seperti kegiatan pengabdian sosial yang dilakukan oleh dokter dan guru di wilayah pelosok Indonesia. Nah, yang ketiga itu ada pembangunan berkesinambungan. Pembangunan berkesinambungan ini adalah pembangunan berkelanjutan yang disebut juga dengan sustainable development, merupakan pembangunan yang memenuhi keperluan yang sekarang tanpa harus menurunkan kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan generasi yang akan datang. Nah, tujuan dari pembangunan berkesinambungan ini
ada beberapa. Yang pertama yaitu untuk menyelesaikan segala bentuk masalah kemiskinan pada seluruh tempat, baik itu pada desa, kota, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, membuat kepastian pendidikan yang layak, berkualitas, dan inklusif, dan juga mendorong kesempatan belajar seumur hidup untuk semua orang, tanpa terkecuali. Nah, yang ketiga, untuk tercapainya kesetaraan gender dan pemberdayaan pada perempuan. Nah, ingat, hak perempuan ini sangat dijaga oleh negara kita, yaitu Indonesia. Nah, yang keempat, mengakhiri kelaparan dengan penggalaan pertanian berkelanjutan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi. Yang kelima, menjamin akses air dan sanitasi untuk semua orang. Yang keenam, penggalaan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua umur tanpa terkecuali, baik itu muda, tua, dan laki-laki maupun perempuan. Dan seterusnya, memastikan akses energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan, dan juga modern. Nah, seterusnya, mengurangi kesenjangan baik dalam dan antar negara. Dan yang terakhir, pembangunan infrastruktur yang kuat, mempromosikan industri berkelanjutan, dan mendorong inovasi.